Faisal mana soal itu? Oh, apa masih sakit ini? Orang tuanya yang meninggal. Orang tuanya sakit. Sama terakhir ya. Si nungguin bapaknya habis stroke gitu. Mestinya kita membaca ini sebenarnya. Ada materi yang saya belum bagikan kopi yang banyak. Jadi sekedar menunjukkan ini nanti kita akan kalian ada materi islamisasi kan. Jadi peranan worldview belum selesai ya. Jadi kalau kita buka dan basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya ya. Oke. Yang nanti kan kelihatan slide-nya. Nanti kan kelihatan slide saya. Jelas ya? Ya. Kalau bicara islamisasi nanti lebih detail nih semester depan. Itu kan ada memahami para ini kalau Pak Ruki ya, kalau alatas kan di sini. Pertama adalah mengisolir ya, unsur konsep kunci dalam peradaban Barat, itu artinya adalah membuang konsep di dalam worldview Barat. Itu pertama. Untuk membuang itu kan kita harus tahu ini worldview Baratnya ini sesuai dengan Islam atau tidak. Itu namanya proses de-westernisasi. Ya. Proses de-westernisasi memerlukan pemahaman tentang Western worldview dan Islamic worldview. Nah, pertama, ketika kita masuk ke sains pada ilmu, worldview itu kita lihat di dalam metode, konsep, teori, simbol, ya, aspek empiris, rasional, kemudian pandangan tentang alam. Ya, kemudian ketika kita membuang konsep Barat atau konsep-konsep dalam worldview Barat yang tidak sesuai dengan Islam, kita pertama tahu mengenai Islam dulu kan. Kita mengetahui worldview Islam. Oke, itu kemarin kan tugas saya mencari konsep kunci di dalam Al-Quran. Konsep kunci itu dia disinggung di dalam beberapa ayat, dijelaskan dalam hadis, dijelaskan lagi di dalam tradisi intelektual Islam. Ya, itu jadilah sebuah worldview yang jelas. Ya,
seperti misalnya ini konsep din, konsep manusia, konsep ilmu, keadilan, itu diantaranya. Ya. Konsep amal, konsep khair wa syarr dan lain sebagainya. Ya. Konsep hikmah. Nah, konsep-konsep ini adalah konsep di dalam worldview Islam. Makanya kalau kalian ingin mengkoreksi worldview Barat dari perspektif Al-Quran dan bidangnya adalah ilmu manusia, ya Anda harus mempunyai pengetahuan mengenai konsep manusia yang jelas dalam Islam. Ya. Jadi harus menurunkan dulu ya, kalau sudah ada makalah ataupun karya yang berkaitan dengan manusia misalnya, itu bisa menjadi bahan untuk melakukan dewastenisasi. Nah, ilmu yang mengenai manusia di Barat itu kan banyak sekali, ilmu antropologi, sosiologi, ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu psikologi, itu ilmu-ilmu tentang manusia. Pasti di dalam ilmu itu ada aspek-aspek yang tidak kompatibel dengan Islam, pasti. Nah, kemudian Al-Faruqi menggunakan istilah mengembangkan paradigma keilmuan Islam, ya. Membangun epistemologi Islam berdasarkan transformasi teologis, kemudian mengelaborasi paradigma keilmuan yang digunakan sepanjang sejarah pemikiran merujuk pada Al-Quran. Ya. Ada metodologi memahami sunnah itu teknis. Ya. Kemudian ada proses menguji khazanah intelektual Islam. Berarti khazanah pemikiran Islam di masa lalu itu masih bisa diterima dan masih bisa ditolak mungkin tidak up to date dan salah. Kemudian bisa dikembangkan melalui temuan-temuan ilmu pengetahuan modern yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, di sini ketika Barat itu kita kaji tidak dalam bentuk worldview, tapi sudah dalam bentuk epistemologi, kita akan lebih sulit lagi. Karena di situ sudah lebih detail lagi dari sekedar konsep, dia sudah menjadi teori ilmu. Nah, di sini kerjanya lebih keras lagi, kita harus mengkritik epistemologi Barat. Di mana letak salah ilmunya itu dari perspektif worldview, tetap tidak bisa hanya sekedar epistemologinya aja gitu. Nah, di sini kajian mengenai worldview Barat, kajian mengenai Quran dan hadis harus secara simultan. Kajian tentang filsafat ilmu di Barat, kajian mengenai filsafat ilmu dalam Islam melalui Quran, hadis, kemudian pemikiran para ulama klasik. Kemudian kajian kritis mengenai metodologi, teori, konsep lebih detail lagi, ya. Baru disertai dengan kajian kreatif mengenai khazanah pemikiran Islam. Situ tingkatannya baru integrasi. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, kalau kita menggunakan pendekatan yang sangat awal sekali, ya kita mencoba melakukan sesuatu yang dilakukan oleh ulama dulu ya. Jadi bagaimana menjadikan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam? Ya, tidak harus menjadikan ayat itu sebagai
harus ditarik menjadi konsep. Jadi ayat, kelompokan ayat dalam satu kategori, kemudian diterjemahkan dari ayat ke ayat ke hadis, muncullah prinsip di situ. Ya, prinsip umum, misalnya ciri-ciri manusia dalam perspektif Al-Quran itu adalah ABCD. Ya. Kemudian dihubungkanlah dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di dalam hadis. Jadi sistem menderivasi ayat dalam wahyu itu untuk menjadi framework itu harus betul-betul menghasilkan sebuah paradigma, harus menghasilkan sebuah cara berpikir atau framework. Nah, di situ ketika kita mempelajari Barat atau mengkaji Barat, maka kita akan mengetahui cara berpikir mereka salah atau berbeda. Misalnya asumsi dasar keilmuan, ya, psikologi itu adalah ilmu tentang gejala jiwa. Gejala jiwa. Jadi apa yang menjadi perilaku manusia, behavior manusia itu, itulah yang dikaji. Nah, manusia itu seperti apa? Tidak dikaji. Tidak dikaji. Manusia itu terdiri dari apa? Jiwa, raga, spiritual, intelektual, mental, moral, atau kalau dalam Islam ada aklun, ada nafsun, ada fuad, ada lub, nggak ada. Ya. Di Barat itu orang diketahui ada reason and heart, akal dengan hati aja. Kadang dengan spirit, tapi kaitan antara spirit dengan jiwa tidak ada kaitannya, tidak dikaitkan secara jelas. Itu problem konsep dasar tentang apa? Manusia. Itu salah satu contoh. Jadi apa asumsi dasar mengenai manusia? Orang seperti Sigmund Freud, ya, itu kan ada teori perkembangan yang dia ciptakan. Teori perkembangan itu dijelaskan bahwa manusia itu sejak lahir itu berorientasi kepada kepuasan seks. Bayi menyusui itu adalah aktivitas seksual. Bayi buang air kecil itu kepuasan seks. Begitu nanti dewasa, semua usaha yang dia lakukan untuk memenuhi kepuasan itu. Dia bekerja, dia belajar, dia untuk tujuan seks. Ini adalah sebuah kesalahpahaman terhadap konsep manusia. Padahal manusia itu selain mempunyai keinginan seks, dia mempunyai keinginan berkuasa. Ada yang ada keinginan untuk memiliki harta. Bahkan ada ulama dalam Islam yang tidak ingin menikah, tapi dia khusus fokus cari ilmu. Jadi berarti ada kesalahan di dalam teori ini, Freud gitu kan? Jadi salah dia memahami manusia. Nah ini letaknya worldview di dalam memahami ilmu pengetahuan itu. Jadi salah dasar, salah keyakinan dasarnya, dia salah di dalam membangun framework atau ilmu, teori ilmu. Nah, makanya kalau sebuah proses keilmuan itu menyimpang dari framework, ya, maka perlu direkonstruksi. Jadi kalau paradigmanya mengenai manusia tadi salah, teori mengenai manusianya pasti salah. Tuh. Nah ini
gambaran ini ya, gambaran bagaimana mencari konsep dari doa. Cari ayat yang relevan, tafsirkan, ya, tafsirkan pernyataan dalam Al-Quran. Kemudian jelaskan lagi tafsir itu. Dari sekian tafsir para ulama itu kemudian muncul sebuah prinsip-prinsip dasar. Baru kemudian disistematisir, ya, konsep dengan prinsip-prinsip umum itu akhirnya menjadikan konsep. Nah, seperti misalnya ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Di situ ada dua kegiatan. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ada dua kegiatan. Orang yang berzikir dalam pengertian ini itu beriman. Karena cirinya orang beriman adalah berzikir. Ya. Kalau kita cari tafsir-tafsir pasti akan ketemu di situ. Berzikir itu bukan hanya bertasbih, tahmid, bukan itu. Kemudian yatafakkarun. Nah, di situ wa yatafakkaruni fi qouli samawati wa rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berarti di situ dia akan menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berarti seluruh ciptaan Tuhan itu bisa bermanfaat untuk manusia. Tidak ada celahnya di dalam ciptaan Tuhan. Jadi penciptaan alam dan keyakinan yang kita miliki dan penglihatan kita terhadap penciptaan alam ini itu akan membawa sebuah kesimpulan yang positif. Ini contoh. Dalam perspektif yang lain, kalau bicara secara epistemologi, berpikir itu ternyata bisa simultan dengan beriman. Sementara di Barat itu yang namanya iman kepada Tuhan tidak boleh dicampur dengan ilmu. Makanya sains di Barat tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, kita di dalam Islam yang namanya basic belief itu worldview, ya. Jadi kalau kemarin kita gini, gambaran kita kan worldview, setelah itu apa? Paradigma, kemarin. Ada. Ya, basic belief itu sebenarnya dalam ilmu asumsi dasar. Asumsi dasar itu di mana letaknya? Ini di worldview ini. Ya, semua ilmu kan dasarnya asumsi kan. Asumsinya alam tidak diciptakan. Asumsinya manusia itu adalah makhluk seksual. Asumsinya bahwa alam ini tidak akan berakhir. Asumsi dari mana? Dari basic belief. Basic itu dari mana? Dari worldview. Nah, dia orang Barat ini dia menggunakan kata asumsi. Kita menggunakan istilah belief. Beda nggak? Ya.
Tidak ya? Fungsinya sama. Ya. Fungsinya basic belief itu dengan asumsi sama. Kalau orang Barat itu meragukan dulu, kan berasumsi kira-kira baru dia buktikan. Kita ini meyakini karena itu kan dari Quran kan? Kita meyakini dulu baru kemudian kita jelaskan keyakinan itu, kita buktikan atau kita jelaskan. Makanya para saintis Muslim ya, itu sebenarnya sekedar menjelaskan apa yang ada di dalam worldview Islam atau di dalam Al-Quran itu menjadi sains. Seperti ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Itu Quran. Dia tidak meragukan, tapi dia mempercayai itu benar. Kemudian dibuktikanlah di dalam bentuk penemuan-temuan sains. Itu contoh. Jadi awalnya basic itu keyakinan alam diciptakan. Gimana hubungannya nanti penciptaan dengan sebab akibat yang ada di alam semesta ini? Ada kaitannya. Ya, kalau diciptakan berarti Tuhan berperan di dalam proses berjalannya alam semesta ini kan? Karena diciptakan di dalam alam ini ada sebab akibat yang sekian banyak sebab itu yang kemudian jadi ilmu. Nah, kalau ilmu itu dikembangkan, tapi basic beliefnya itu tidak ada Tuhan, ya, itu nanti terjadi seperti barat sekarang ini. Ada ilmu cloning misalnya. Cloning itu sebuah keyakinan bahwa dia bisa menciptakan manusia. Enggak percaya Tuhan kan? Bahwa alam semesta ini berjalan secara evolutif, nggak ada yang mengatur. Tuhan tidak ada peran di dalam alam semesta. Itu jadi teori. Nah, coba ketika corona ini paling mudah kasusnya. Corona ini sebenarnya adalah sebuah rekayasa genetik yang itu tidak terkontrol. Gimana? Itu gini penjelasan para saintisnya. A ya itu bisa dikaitkan dengan B, dia akan jadi C. A dikaitkan dengan B bisa jadi D. A dikaitkan dengan B bisa jadi F. Itu namanya virus itu. Dia akan berkembang secara acak. Dia nggak bisa kontrol kan? Tidak bisa ngontrol. Dan hampir semua ini para saintis sekarang sudah menemukan apa yang disebut dengan quantum theory. Jadi sebuah sebab itu akan melompat kepada sebuah akibat tanpa diketahui. Ini namanya quantum theory. Aspek ini yang orang Barat itu tidak menyadari bahwa ada aspek Tuhan di dalam itu semua. Ya. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, dia akan bisa berkaitan dengan ilmu ketika dia menjadi konsep dan konsep itu menjadi teori. Ini contoh. Ini salah satu dari mahasiswa yang menulis mengenai hikmah. Ya, mencari kata filsafat di dalam Al-Quran atau mencari konsep filsafat di dalam Al-Quran. Ya, nggak ada kata falsafah kan? Yang dicari adalah bagaimana konsep filsafat ya, secara umum. Apakah ada kedekatan konsep filsafat dengan hikmah? Situ mencari konsep hikmah di dalam Al-Quran. Kemudian
apa isu-isu yang muncul di dalam filsafat dan apa yang muncul di dalam hikmah, itu yang kemudian menjadi isu ketika Anda bicara mengenai hikmah di dalam Al-Quran. Ada kata realitas, ada being, ada knowledge, ada freedom, ada etik. Baru kemudian menarik sebuah konsep dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep dalam filsafat Islam. Nah ini kalau yang orang HES pasti dia akan mengetahui ini. Bagaimana menemukan konsep-konsep yang belum ada di dalam sejarah Islam dalam konteks ilmu pengetahuan modern atau ekonomi modern. Di sini kita kembalinya lagi Quran, kemudian hadis, praktek sahabat dan pemikiran ulama. Ini persis yang Anda kerjakan sekarang ini. Kalau Anda menulis misalnya konsep falah gitu, itu nanti akan berkaitan dengan konsep ekonomi. Kalau Anda menulis konsep mengenai hikmah, Anda pasti akan bersentuhan dengan filsafat. Quran itu harus dijelaskan oleh ayat, harus dijelaskan dengan ayat dijelaskan dengan hadis. Ya. Hadis, Quran hadis harus dikaitkan dengan praktek sahabat. Praktek dan pemikiran para sahabat. Dijelaskan lagi dengan pemikiran para ulama. Gitu, dia akan lebih sempurna. Kenapa? Di dalam Quran dan hadis itu tidak ada definisi ilmu. Nggak ada. Al ilmu huwa, coba cari di Quran, nggak ada. Nggak ada pasti. Hadis kadang-kadang menerjemahkan, mendefinisikan al-kibru. Al-kibru apa lah itu? Al-kibru sombongan itu al-kibru apa ya? Batrul haq. Batrul haq. Menyembunyikan kebenaran itu adalah ya, menyembunyikan kebenaran atau menyalahkan orang lain kalau masalah itu adalah kesombongan. Itu definisi. Ada lagi definisi Islam, iman, ihsan, itu ada mahwa gitu ya. Tetapi secara ilmu itu tidak cukup. Dia harus dikembangkan lagi menjadi definisi yang sifatnya akademik. Nah, itu kerjaannya ulama dan tidak salah misalnya, itu kan kata ulama, belum tentu sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada masalah, tetapi dia tidak akan bertentangan. Nah, ini omongan orang-orang relativis sekarang ini kan gitu. Pemikiran Islam berbeda dari Islam. Nah, ini membingungkan ya. Iya. Pemikiran Islam berbeda dengan Islam. Islam itu absolut, pemikiran itu relatif. ini klasifikasi yang menurut saya terlalu bodoh. Quran itu juga tidak pasti absolut. Ya. Ada nggak yang relatif dalam Quran? Ada dong, gimana sih? Iya, bertanya dia. Ya. Sholat 5 waktu absolut nggak? Perintahnya absolut. Tapi indah kuntum fi safarin? Teknisinya sih, itu teknisinya. Lo artinya 5 waktu nggak? 5 waktu kan? 3 waktu dong. Oh, 3 waktu. Dijawab. Jangan terkecoh. 5 waktu bisa 3 waktu. Ya. Puasa tidak di bulan Ramadan bisa nggak? Bisa. Makanya kan relatif. Jadi jangan bilang bahwa agama itu absolut. Enggak juga. Ini
Enggak juga, memang ada yang relatif. Ya. Dan ada sekian banyak hal yang Al-Quran membuka pintu istihad. Kan berarti relatif. Itu. Ini sulit kalau kita mau dipisahkan pemikiran Islam dan Islam. Itu menurut saya ketularan relativis saja itu. Kalau sudah pikiran manusia itu relatif, itu bahayanya apa? Nabi pun manusia loh. Nabi pun manusia loh. Ya. Kalau dikatakan manusia relatif, Nabi relatif. Hadis relatif. Hadis relatif. Itu agak riskan itu. Klasifikasi itu saya tidak setuju. Ya. Apa namanya? Konsep yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Quran itu sebenarnya mempunyai aspek absolut, tetapi dia bisa berubah karena diproduksi oleh manusia. Jadi kalau orang membuat kesimpulan bahwa tidak mungkin ada ilmu Islam karena Islam absolut, ilmu itu relatif. Ini menjadi kesulitan bagi kita. Apalagi kalau kita bicara worldview Islam, yang namanya konsep permanen dalam Islam itu bisa dijelaskan. Ketika dijelaskan, itu bisa jadi penjelasannya itu tidak sempurna, tapi tidak salah. Tafsir itu banyak sekali. Ada Marogi, ada Suyuti, ada tafsir Tobari dan lain sebagainya. Para pemikir liberal dia akan mengatakan satu ayat 1000 tafsir. Jadi setiap tafsir itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan Al-Quran. Betul. Tetapi tidak berarti satu tafsir itu tidak bisa diterima. Ya memang ada tafsir yang hanya mengkaji aspek hukum saja misalnya. Ada tafsir yang hanya mengkaji masalah asbabun nuzul, ya. Tafsir Ad-Durrul Mansur itu kan ayat hadis, ayat hadis. Itu manfaat juga. Nah, ada tafsir yang isyari. Tafsir isyari itu tafsir sufi. Ya, sudah tidak lagi lugawi gitu. Tidak ada salahnya juga. Nah, tidak berarti relatif itu relatif yang tidak bisa dipakai. Dia relatif kepada tafsir-tafsir yang lain. Relatif itu kan berkaitan dengan tafsir yang lain dan saling menyempurnakan. Nah, dalam konteks worldview, ya, cara pandangan hidup, konsep-konsep itu akan menjadi kaya ketika dihubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Dia akan menjadi kaya. Ya seperti misalnya ini, lihat konsep jual beli itu dalam fikih namanya muamalah, bagian dari muamalah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli itu. Dia ditafsirkan. Nanti konsep jual beli itu akan berkaitan dengan produksi, berkaitan dengan keadilan juga. Bagaimana penjual yang adil? Bagaimana dia bisa berlaku adil kepada orang yang membeli barangnya tapi dengan harga yang ya sesuai dengan barangnya lah ya. Kemudian konsep jual beli yang di dalamnya ada keadilan itu kan ada antarodin, ada keridoan antara satu dengan yang lain. Nah di situ ada konsep uang, ada harga. Di situ nanti
negara berperan nggak di dalam mengatur harga itu? Semuanya saling berkaitan. Jual beli dalam Islam itu laisal bai'u mislu riba. Tidak ada riba di dalam jual beli. Situ jual beli akhirnya berkaitan dengan barokah, berkaitan dengan untung rugi, berkaitan dengan kepemilikan dan seterusnya. Oke, jadi kemarin tugas jelas ya. Nanti saya mau kasih contoh bacaan yang mengkaitkan worldview dengan science, worldview dengan language, worldview dan filsafat. Itu saya lupa ngomong. Dan makalah yang saya bagikan ada kan yang tulisan nggak salah semester 5 tahun semester 3 2 tahun yang lalu. Di bahan-bahan itu saya berikan, kemudian dia kulaso dari bahan itu, kelihatan hubungannya antara worldview dengan science seperti apa, worldview dengan bahasa seperti apa, itu nanti akan saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan mengenai tugas? Ya. Kalau misalnya satu kata itu kan saya masih berkutat di etimologi gitu. Ya. Satu kata itu punya banyak makna gitu. Kan saya bicara konsep umat gitu, konsep ummah gitu. Itu ada konsep ummah itu artinya umat, kaum sekelompok gitu. Kemudian ada artinya imam yang baik gitu. Kemudian ada artinya waktu atau masa. Kemudian ada artinya milah atau agama. Nah sebenarnya ini berbeda-beda gitu, atau mereka satu kata empat makna ini merepresentasikan makna umat. Jadi umat itu harus ada pemimpin, ada sekelompoknya, sekelompok orang itu, kemudian ada agamanya dan ada pemimpin yang baiknya itu, atau gimana? Atau ya ini nggak nyambung gitu? Ya, jadi setelah Anda mempunyai sekian makna dari sekian mufasir, harus diklasifikasikan. Maksudnya Jadi ada 3 kategori makna atau 4 kategori makna di dalam kata itu. Anda udah cek ke beberapa mufasir, pakai 4 tafsir ke ini sama semua ya? Sekarang itu berapa ayat? Jumlahnya totalnya 64 ayat. Ya. Saya ambil yang ya memang yang kan ada yang secara kurang lebih 4 makna inilah yang ada di dalam Quran. Ya. 4 makna ya. Sekarang pertanyaannya, umumnya mufasir menganggap makna mana yang paling dominan? Kalau jumlah ayat yang berbicara paling banyak nyebut umat tuh ya sekelompok itu di dalam Quran. Sekelompok. Nah, itu yang dominan itu. Ya. Kemudian itu kalau di Maktabah Syamilah ke-60 tafsir itu bisa muncul bersamaan. Dan kita bisa mengkelompokkan di situ. Kebanyakan mufasir ini bicaranya memahami ummah itu apa. Di situ. Jadi setelah kita tahu bahwa pada umumnya umat dipahami sebagai kelompok masyarakat. Ya udah. Nanti ketika kan setelah mufasir itu memaknai secara etimologis, biasanya kan dia menjelaskan secara terminologis. Cari itu. Biasanya ada mufasir yang nggak berbicara sejauh itu, ada, nggak usah
nggak usah dipakai. Ya. Yang membicarakan definisi umat itu siapa saja di kalangan mufasir. Itu pun dikelompokkan lagi. Ya. Kelompokkan berapa orang yang mendefinisikan umat itu sebagai imam, umat itu sebagai masyarakat, umat itu sebagai kelompok orang dan sebagainya. Ya. Nah, yang lebih menentukan lagi adalah ketika bicara konsep. Konsepnya itu lebih cenderung kepada kelompok atau imam, kepada makna imam gitu. Kalau cenderungnya kepada konsep-konsep kata ummah, dicarilah di dalam buku-buku para ulama kita itu kata ummah, konsep ummah itu merujuk kepada ayat ini kan, berarti di situ. Jadi kita bicara konsep dari betul-betul dari makna kunci di dalam worldview Islam. Jadi kalau bicara ummatan wasaton, di situ misalnya, nanti ada kaitannya. Ummatan wasaton berarti kelompok, ya, bukan seseorang yang wasaton. Kalau dikatakan dengan imam yang wasaton berarti satu orang dong. Kalau dikata ummatan wasaton, gimana terusannya itu? Gimana ayatnya? Dan Kita syuhada ala nas. Ya. Menjadi saksi di antara umat manusia kan? Ya, di situ bagaimana dia pemahaman kata ummah di situ dalam konteks syuhada ala nas itu caranya. Jadi tidak mesti semua dijelaskan mana etimologisnya, dikelompokkan, diambil mana yang paling umum. Ya, disitulah kemudian kita bisa mendefinisikan. Dan itulah yang saya sebut dengan prinsip tadi, general principle dari key konsep dalam Al-Quran. Yang lain? Mau bertanya Ya. terkait tugas, mungkin saya bertanya tentang apakah lepas jadi worldview dan bahasa saya mengkaitkan dengan itu kata Quran dan siap istilah maksud menjadi masalah di Jakarta. Itu apakah relevan dari worldview dan bahasa itu? Iya, tapi ini harus kembali ke Quran dulu. Itu kan isu media aja itu. Yang perlu dikejar bukan rumah sehatnya, rumah sakitnya. Ya. Dalam Quran apa kata-kata sehat itu? Syifa. Nah, syifa itu. Ya. Kejar makna syifa. Syifa dalam Al-Quran itu apa? Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifa' wa rahmah lil mu'minin. Syifa di situ. Berarti dia obat. Nah, kalau jiwa yang sehat apa Qur'annya? Oh, itu. Nah, kan nggak ada kaitannya dengan rumah sehat dan rumah sakit. itu isu-isu kontemporer yang menurut saya tidak penting, tidak ada kaitannya dengan worldview. Ya, kalau dikait-kaitkan ada sih, cuman kan kita pinginnya menggali dari Quran. Di Quran itu apa makna sehat itu yang boleh dicari. Nah, kalau Qurannya tidak jelas, di hadis ada enggak? Ya, kata sehat itu. Ya, itu digali dari hadisnya. Dan sehat di dalam Islam itu kan tidak hanya sehat fisik, ya. Sehat jiwa itu adalah awal dari sehat fisik.
Kalau nggak salah kata Ibnu Sina itu gimana? Kegalauan adalah setengah penyakit, kesabaran adalah setengah dari kesembuhan. Kalau salah bagaimana? Nah, itu udah konsep itu. Tapi kan di dalam Al-Quran kita mesti cari sumbernya dari mana. Itu konsep dasar Qurannya seperti apa. Siapa lagi tanya? Nah, Ya. ini insya Allah kami mau membahas tentang konsep ulul albab Ulul albab, oke. dalam membangun karakter pemimpin bangsa, dan itu nanti dirangkum dalam bentuk worldview Islam dan menyesuaikan dengan isu politik sekarang di Indonesia. Oh enggak terlalu lebar itu. Ya, terlalu lebar. Jadi menulis konsep ulul albab saja sudah 15 halaman lebih. Gak usah pakai pembangunan politik bangsa, nggak usah. Itu coba di dalam Quran kata ulul albab berapa kali disebutkan? Ada 16. 16. Setiap ayat inti cari 5 mufassir. Nah, Itu sudah berapa halaman kira-kira? 10-an lebih. Ya kan? Nggak usah kemana-mana. Bicara etimologi saja itu sudah panjang. Nanti belum terminologisnya. Ini betul-betul technical term ini. Tidak menjawab isu kontemporer. Dia ditampilkan sebagai sebuah konsep sudah menjawab. Nah, gitu sebenarnya. Jadi nanti ada pertanyaan misalnya gini. Ulul albab itu ulama fikih, ulama hadis atau saintis? Nah, itu pertanyaannya. Jadi nanti ini bisa menyimpulkan ke situ. Karena di ayat Quran yang saya sebutkan tadi, la ayatin li ulil albab, itu adalah orang alladzi yadhkurun wa yatafakkarun. Berarti lebih cenderung kepada saintis. Ya. Karena yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ilmu fisika. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang ilmunya dominan mengenai mengenai alam semesta, bukan ilmu din. Beda lagi dengan innama yakhshallahu min ibadihi ulama yang mempunyai khosyah yang tinggi. Khosyah yang tinggi itu mungkin orang yang mengamalkan ilmu muamalah atau mukasyafah. Ada lagi selain ulul albab loh. Ulil nuha. Ulul ilmi. Situ. Nanti bisa dicari perbedaannya. Perbedaan juga boleh dimasukkan. Boleh. Untuk memperdalam sebuah konsep bisa dibandingkan dengan konsep yang lain. Sinonim sih. Ya, ada sinonim atau mungkin beda. Beda. Oke. Ini membahas konsep nyata kembali Oke. Misal dari kata nyata itu sendiri dalam Al-Quran mana ada cerita atau membicarakan tentang nyata. Tapi yang lebih khusus lagi nyata berkaitan dengan boleh itu hanya ada di 3 ayat. Dan kalau saya kiranya hanya berfokus pada konsep nikah kembali saja bisa. Berapa kali misal disebutkan? Nikah kalau dari kasih kata nikah saja ada hampir 30 ayat yang berulang itu. Nanti kalau dikaitkan dengan nikah kembali itu ada 3 ayat. Oke. Jadi fokus di situ. Ya, kemudian cari ulama mufasir yang menafsirkan. Terus cari ulama yang mempunyai konsep isakon wali tadi.
perjanjian dengan antara manusia dengan Tuhan. Misal, sebenarnya yang alastu birabbikum wala syahidna itu juga misal, tetapi tidak eksplisit disebutkan bahwa itu adalah misal. Perjanjian antara manusia dan Tuhan. Alright? Ya. Mencoba untuk mengambil kata-kata waktu, Halo? waktu, wa'ada ya Pak. Wa'ad. Wa'ada ya Pak. Al-Ba'tsu. Al-Ba'tsu. Yaumul wa'di. Al-Ba'ats. Ba'ad. Wa'ada itu kebangkitan. Ba'as. Iya. Ba'ats. Oh. Boleh aja. Jadi kata-kata wa'ad itu tadi ada di dalam 58 ayat. Kemudian tertuang itu terungkap sebanyak 61 kali. Kemudian di dalam sekian maknanya itu ada 5 kategori ya. Yaitu ada yang mengangkat, jadi mengangkat para raja, para pemimpin, kemudian membangunkan ketika Ashabul Kahfi juga membangunkan, kemudian ada yang menghidupkan, kemudian ada yang membangkitkan, kemudian ada yang mengutus. Nah, 5 itu dia yang disebut. Sementara mengutus itu sendiri kan ada dia dalam arti asalah. Oke, yang dipilih yang mana? Rencananya mau membangkitkan dari Yaumul Wa'di yang akan disebut. Nah, secara konsepnya bisa dilacak nggak itu? Jangan kehabisan sumber nanti. Banyak nggak ulama yang bicara teori mengenai al-ba'as? Nah, kalau enggak, cari ba'as yang namanya risalah. Nanti bisa menjawab misalnya isu mengenai Nabi terakhir ya, misalnya apakah Ghulam Ahmad itu ba'asallahu lil ummiyin, apakah dia Nabi atau bukan, kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana prosesnya Allah menunjuk risalah ini, misalnya itu. Kalau tadi bahasnya dalam arti hari kebangkitan, itu mesti ada teori, harus dicari teorinya. Setelah kehidupan itu meninggal, ada alam kubur, alam barzakh, alam apa lagi, nah kayak gitu. Itu semuanya harus berdasarkan kepada Quran dan hadis lagi, ya. dan qaul ulama di sini. Oke, yang lain? Karena sudah ada yang megang megang katanya udah bagus ini. Ada yang belum ketemu katanya nih, masih nyari-nyari. Dan jangan sampai sama dengan yang marhalah yang 2 tahun lalu ya. Nanti daftarnya ini saya kasih, di antara sudah saya kirim ya. Sudah. semua. Ya, saya mau tanya. Kita bisa bertanya untuk proses westernisasi di Indonesia. Misalnya saya melihat dalam perbankan konstitusional itu konsepnya sangat berbeda dengan konsep yang ada dalam Islam. Kemudian kita mengisolir nilai-nilai yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Itu apakah termasuk Islamisasi? Iya. Kemudian yang selanjutnya, Ya, terus dalam prakteknya, contohnya saja mungkin di perbankan konvensional yang di Indonesia itu banyak sekali akad-akad yang sebenarnya belum sesuai dengan konsep muamalat Islam. Jadi
di dalam ekonomi Islam ini ada sebuah proses integrasi di mana kita saling meminjam, kita meminjam konsep ekonomi konvensional. Nah, integrasi itu adalah tahap kedua dari Islamisasi setelah dewesternisasi. Jadi ketika kita mengkoreksi sistem konsep teori Barat itu, ya, kita itu melakukan dewesternisasi. Nah, ketika dewesternisasi itu terjadi, ada yang positif yang bisa diambil dan kita integrasikan dengan Islam yang positif. Tetapi ketika kita memilih positif dan negatif itu, bisa jadi kita berbeda pendapat dengan ulama atau ilmuwan yang lain. Nah, di situ itu masalah. Nah, integrasi itu belum selesai. Dia harus dilanjutkan dengan purifikasi atau Islamisasi yang sesungguhnya. Artinya aspek-aspek yang tidak sesuai dengan Islam itu tadi juga mulai kita lucuti, kita buang. Itulah proses terakhir dari Islamisasi. Dan wajar ya, dalam proses integrasi itu akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, sebuah proses, dan itu yang terjadi. Seperti misalnya di dalam diskusi dalam ilmu kalam, ya, itu kan Mu'tazilah mencoba mengadopsi cara berpikirnya para falasifah, kemudian akhirnya nafyu sifat, mengingkari sifat Tuhan. Akhirnya dari situ ada hal yang tidak kompatibel dengan Islam itu. Disitulah muncul orang-orang yang datang kemudian mengkritik Mu'tazilah, meluruskan, dan itulah dinamika pemikiran Islam. Muncullah Asy'ariyah di situ. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan mikroekonomi itu banyak sekali yang memang kita pinjam, kita adapsi dari ekonomi konvensional, dan banyak di situ hal-hal yang sifatnya sementara kita belum bisa menghasilkan sebuah teori yang kompatibel dengan kebutuhan sekarang, terpaksa menggunakan sistem perbankan konvensional. Nah, kita akan tiba masanya nanti ketika orang-orang ini mengkritik ya, perbankan syariat, kemudian mengoreksi jasa-jasa yang ada di perbankan syariat itu yang tidak sesuai dengan Islam kita singkirkan, kemudian muncullah di situ bank yang betul-betul Islam. Nah, sekarang ini kan modalnya bank syariah itu dari bank konvensional. Konvensional, tahu-tahu di situ dia investasi minuman keras. Nah, gimana coba? Jadi ini banyak orang yang mengkritik memang bank syariah itu bank yang abal-abal secara syariah. Ya. Belum sepenuhnya syariah. Nah, di sini memang sebuah proses. Ini ada yang namanya takaful syariah. Ini juga ternyata takaful syariah itu uangnya itu dipakai untuk ini market stock market, saham. Gambling ada di situ. Takaful itu namanya, atau asuransi syariah. Jadi kayak gitu. Ini proses. Ya, kalau orang-orang perbankan syariah ngomongnya gampang aja. Ini kan masail ijtihadiyah. Jadi ini masalah fur'iyah, ya kita boleh berijtihad. Kita apa lalu gitu. Jadi bagi saya ya sejauh tidak melanggar muamalah yang berbau riba, itu mungkin masih bisa makfuan, tapi perlu dikoreksi juga.
Oke. Tapi nulis paper jangan lupa ya, saya. Yang lain? Ini Nurul Inayah yang di Jambi bukan ya? Bukan ya? Oh bukan ya, saya kira. Nurul Hasan. Yang siapa yang di Jambi itu? Nurul Hasan. Ya Nurul sama Nurulnya nih. Nurul Hasan. Nur Hasan. Nah, orang masuk. Nanti di mana Nurul? Jakarta. Saya di Karawang. Di mana? Karawang. Rawang. Sementara atau memang selamanya di situ? Maksudnya nggak di Mandingan? Sudah berkeluarga, Bro? Oh, ya. Nggak apa-apa. Yang penting bukan di rumah atau di Mandingan. Yang penting nulis papernya selesai. Ya, percuma di kampus juga nggak selesai. Ini kan di rumah kan. Oke, yang lain? Ya, Rencana ngebahas kalimat tawakal. tawakal. Oke, berapa? Disebutkan sekitar 70 kali 70 kali. dengan verifikasi. Tapi difokuskan apa? Mau difokuskan ke kalimat tawakal ini. Kalau tawakal. Tawakal. Oh, Ini maknanya nggak jauh beda Ustaz, dari satu yang lain. yang lain. Menuju kepada tafwid al-amr semua al-i'timad ala khair. Berarti ntar kalau misalkan kalimatnya ini kan saya agak bingung Ustaz, karena yang 70 ini bentuknya hampir sama Ustaz, cuma berbeda khitabnya Ustaz. Seperti tawakal tuh, kemudian tawakalna, terus natawakal, tawakal. Itu nanti gini caranya. Kata tawakal disebutkan 3 kali misalnya atau 7 kali. Kemudian sigoh tawakal disebutkan tawakal tuh, tawakalna, tawakal itu sekian kali. Derivasinya itu. Derivasinya. Ya, tapi kan yang dicari kan kata tawakal. Bukan salah. Seperti kata hikmah itu ada kata hukamanya, kemudian al-hukmu, itu kan berkaitan itu. Sebutkan aja, tapi yang dicari adalah Tawakal. hukamanya, tawakal. Yang justru lebih penting bukan hanya itu etimologi, terminologi, konsepnya tawakal itu. Konsep. Menurutnya itu sudah domainnya para ulama dulu atau kontemporer. Jadi ulama yang menafsirkan kata tawakal dan menjelaskan dalam bentuk konsep. Tawakal itu bagian dari iman, itu atau bagian daripada ihsan atau bagian daripada syariat. Itu gak konsep. Kalau dilihat kayaknya menuju ke tasawuf Ustaz. Nah, makanya dia sudah fi maqamil ihsan dan begitu. Harus digambarkan seperti itu. Tawakal dengan takwa di mana letaknya? Nah, itu pertanyaan. Dikira-kira. Kan Ustaz, Ya. saya yang nulis yang buat judul konsep Semua ya. untuk konsep hikmah, rujukan ulama itu lebih ke ulama sufi apa? Antara sufi dengan falasifah itu. Karena ya kalau Ibnu Rus kan dia menulis buku Faslul Maqal baina syariah wal hikmah minal iktisad. Berarti hikmah di situ dipahami sebagai filsafat. Jadi hikmah sebagai filsafat satu hal, tapi hikmah dalam pengertian yang lain ya, wisdom dalam pengertian secara konseptual itu bisa berbeda dari filsafat. Banyak ulama, Ghazali punya hikmah, kata hikmah, kemudian Ibnu Athaillah ya, kemudian ya para sufi lah ya. Itu perlu digali itu anunya. Cari makalah mengenai hikmah hikmatul aulia
Itu menarik. Nah gini, kalau konsep itu panjang lebar, Anda jangan berpanjang-panjang di etimologi. itu bisa disingkat, maksudnya tetap komprehensif ya. Disebutkan sekian kali maknanya, misalnya ada sekian, secara terminologi diklasifikasikan menjadi 3 pengertian misalnya gitu. Itu singkat saja. Penting itu justru konsep itu. Ada nggak kaitan terminologi dan etimologi tadi dengan konsep ini? Itu yang penting. Itu menguji relevansi ayat dengan konsep. Oke. Ya. Saya mencoba membahas dari kata ikroh. Ikroh. Oke. Ini istilah saya kalau dari secara terminologi dari Ibnu Faros, kalau kata ikroh dalam Al-Quran ini tertulis pada satu ayat, tapi kalau siluannya banyak. Untuk sekarang saya memperdalami tentang tafsirannya, ternyata dalam masih membaca ya. Ini masih pembahasan ini lebih condong ke fikih, kalau secara tafsirnya belum terlalu. Tapi kalau ikroh fiddin itu kan ada kaitannya dengan apa ya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwa beragama itu harus ada kaitannya dengan ilmu. Kemudian teknik bagaimana memasukkan orang dalam Islam, berdakwah dalam Islam. Ikroh itu ada kaitannya dengan itu. Tapi jangan cari masalah kalian itu. Itu milih kata udah sesuai, begitu dikaji nggak cocok. Jangan sampai. Jadi kalau saya begini, dari konsep dulu. Ya, dari konsep. Oh, ini sudah ada orang menulis mengenai hikmah misalnya. Kumpulkan buku-buku mengenai hikmah. Ya. Kemudian baru dicari Quran dan hadisnya, tafsir dan sebagainya. Situ nanti kaitan konsep yang tadi kita baca itu dengan ayat ini cocok. Daripada misalnya tadi sudah ketemu terminologi cari konsep nggak ketemu. Kan rugi kita. Ini di beberapa UIN, IAIN. Ini tesis kalau. Ini kajian tesis. Ini ada sebuah tesis yang hanya berbicara mengenai apa tadi kemarin konsep tarbiyah di dalam Al-Quran. S2 itu. Tapi kan PAI itu. Jadi bisa diperpanjang dan ini jangan sampai ada yang overlap ya. Kalau sudah ada nulis di jurnal mana, Anda nulis lagi. Jangan sampai. Karena makalah Anda harus dijurnalkan. Ini semuanya aja supaya makalah kalian akan dijurnalkan dan harus dijurnalkan. Makanya harus ada orisinalitas. Belum banyak orang nulis seperti gini. Ya. Kalau nanti ada kaitannya dengan tasawuf, kirimkan jurnal tasawuf. Ada kaitannya dengan fikih, kirim jurnal fikih. Tidak banyak orang mengkaji key konsep di dalam Al-Quran. Belum banyak. Apalagi kalau katanya itu kata yang jarang dibahas orang. Serius ini ya. Jadi saya minta ada first draft gitu ya. Saya baca dulu, saya koreksi, revisi lagi. Baca lagi, koreksi, revisi lagi.
itu jadi baik kan ya. Orang kalau nulis itu kan biasanya dia hilang di dalam tulisan. Bingung. Ini saya di mana, mau kemana, pasti ada itu. Itu semua orang mengalami itu. Makanya itu kalau nggak ke saya dibaca teman juga bisa. Jadi saya bisa baca bagian ini kurang detail, terlalu simpel dan sebagainya, itu bisa dibaca 5-10 menit aja udah bisa itu. Nih, jadi tolong disegerakan ini jangan tunggu-tunggu nih. Ya, Anda bisa menyelesaikan itu dalam 2 hari saja, asal nggak kemana-mana. Iya, bisa itu dari pagi sampai malam. Anda khusus aja nih, tapi syaratnya bahan sudah ada semua. Jadi bahan sudah ada, Anda tinggal menyusun bahan-bahan itu, menganalisis, mengkaitkan, mengkompar kontras dan seterusnya. Full di situ. Selesai. Sekarang begitu Anda ketemu kata, cari makalah di jurnal. Ya, itu mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia banyak. Jelas ya? Sepertinya yang tawakal tadi udah banyak yang bahas. Jadi kalau itu kirim ke jurnal, orang udah biasa, bisa ditolak. Jadi ini sudah nggak baru lagi, bisa ditolak oleh redaktur. Makanya ya, novelty itu adalah kebaharuan. Kebaharuan itu penting. Di Quran cuma sedikit kalimatnya. Hah? Di Quran cuma sedikit kalimatnya. Kok bisa? Musyawarah. Hanya ada di Al-Baqarah, Al-Imran, sama Asyura. Itu justru enak dong. Karena sedikit itu. Jurnalnya baru 2 yang ada di sini. Itu berpeluang. Nah, itu harus tulis dalam perspektif lain dari yang 2 itu. Iya, itu lebih Hanya 4 jadi pengulangannya hanya 4 di Al-Imran, Yusuf, Asyura sama Al-Baqarah. Apa kata-katanya? Musyawarah. Tasyawar, syura, syawarna, ya lupa Terus di jurnal itu yang dibahas apa? tentang musyawarah. Nah iya. Mufakat ketika Bukan, maksudnya konsep kaitannya dengan politik atau politik. politik. Ya sebenarnya dia bisa bahas konsep syuro dalam Al-Quran dan demokrasi. Itu kan hampir sama dengan syuro. Nah sekarang syuro dalam politik Islam itu bentuknya apa? Sampai kepada ahlul halli wal aqdi itu atau tidak? Salah loh itu. Syuro yang sudah terbentuk dalam sebuah sistem. Kata syuro itu kan hanya sekedar musyawarah 4-5 orang. Begitu ulama mengembangkan syuro di sini ini, dia menjadi sebuah sistem yang kalau nggak salah dalam sejarah politik Islam menjadi ahlul halli wal aqdi itu. Itu jadi sistem. Dimasukkan dengan ke feminis bisa. Nggak bisa. Bisa bareng sama istri. Kalau tadi bisa masuk juga. Itu orang laki mau nikah lagi nggak perlu musyawarah. Itu mau musyawarah gitu betul. Nah, Nggak bisa. Bukan itu maksudnya. Nah tapi gini loh. Di dalam syuro itu, dalam ayat itu kan tidak azam kan? Tawakal Allah. Tawakal Allah. Enggak gini. Azam tak itu kepada
mukhotob satu orang. Jadi dalam Islam pemimpin itu bermusyawarah dengan ahlul halli wal aqdi ketika mengambil keputusan dia binafsihi. Azamta kan? Bukan syawirhum bil amr ya. Wa iza azamtum berarti kan azam di dalam musyawarah itu mestinya. Tapi azamta itu berarti ada struktur kepemimpinan yang di situ ada ahli syuro, ahli halli wal aqdi. Sekarang siapa yang punya teori seperti itu dicari. Oke, yang lain? Kita berapa minggu lagi nih? 5 minggu. Azim. Ya, sambil menulis makalah itu perkaya dengan wacana renewal view. Maulana Abdullah Hadir. Hisham Sami Raja Sudet Hadir. Chandra Bayu Faisal Sufyan Hidayat Belum. Bayu itu kan? Yang ada. Oh Recording in progress. Abdul Hakim dia ada. Saya Aprilia Humaira Ibi Napajar Iroda Dwi Putri Kofifah